Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Ilmi dengan NIM 1996142028. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang Absolute Advantage. Sebelum saya membahas tentang teori Adam Smith, adapun teori sebelumnya yang akan saya bahas terlebih dahulu, yaitu teori merkantilisme, di mana paham merkantilisme muncul antara abad 16-18 Masehi, merupakan suatu kelompok yang mencerminkan cita-cita dan ideologi kapitalisme komersial, serta pandangan tentang politik kemakmuran, suatu negara yang ditunjukkan untuk memperkuat posisi dan kemakmuran, yang disebut juga political economic of state building. Adapun tokoh-tokoh lain yaitu Thomas More, Jean-Baptiste Collet, Jean Bodin. Fokus utama pemikiran merkantilisme yaitu kekayaan suatu negara diukur dari beberapa banyak emas yang dimiliki, di mana semakin banyak emas yang dimiliki, maka suatu negara tersebut dianggap semakin makmur. Dalam sektor perdagangan luar negeri, kebijakan merkantilisme berpusat pada dua ide pokok, yaitu pertama, penimbunan logam mulia. Tujuannya adalah pembentukan negara nasional yang kuat dan peningkatan kemakmuran nasional untuk mempertahankan dan mengembangkan kekuatan negara tersebut. Yang kedua, setiap politik perdagangan ditujukan untuk menunjang kelebihan ekspor di atas impor atau neraca perdagangan yang aktif. Tindakan ini dilakukan melalui proteksi yang ketat dan pemberian hak monopoli, dengan tujuan utama perdagangan luar negeri adalah memperoleh tambahan logam mulia. Untuk itu, jika ekspor lebih besar daripada impor, sama dengan surplus ekspor, yang berarti nanti surplus emas, yang artinya ketika ekspor lebih besar dari impor, itu sama dengan surplus ekspor atau kelebihan ekspor, yang berarti nanti ada surplus emas atau surplus logam mulia. Mengapa surplus ekspor itu berarti surplus emas? Karena pada saat itu emas atau logam mulia dijadikan sebagai alat tukar atau alat pembayaran internasional. Sehingga dari teori merkantilisme ini, di mana perdagangan internasional itu dilakukan dengan cara mendorong ekspor secara maksimal dan membatasi impor secara ketat agar tercapai surplus ekspor. Adapun kritik Adam Smith terhadap merkantilis. Yang pertama, kemakmuran bukan karena logam mulia, tetapi besar GDP, di mana GDP dalam hal ini Gross Domestic Product. Yang kedua, kontribusi ekspor juga salah satunya. Yang ketiga, kemudian campur tangan pemerintah dikurangi. Yang keempat, spesialisasi atau pembagian kerja internasional berdasarkan teori absolute advantage. Yang kelima, efisien dan GDP naik. Selanjutnya saya akan membahas tentang teori absolute advantage. Teori absolute advantage ini merupakan keunggulan absolut yang dimiliki oleh suatu negara. Dalam suatu negara, ada yang unggul dalam sisi pertanian dan juga unggul dalam sektor industri. Negara yang unggul di sektor pertanian akan menggunakan pertanian sebagai basis melakukan ekspor, sedangkan negara yang unggul pada sektor industri akan melakukan ekspor dengan barang industri. Keunggulan absolut sendiri merupakan keunggulan yang diperoleh suatu negara atas negara lain dalam memproduksi suatu komoditi dengan menggunakan lebih sedikit sumber daya efisien dibandingkan negara lain untuk memproduksi komoditi yang sama dengan efisien. Maka dengan sumber daya yang sama atau dalam hal tenaga kerja dapat menghasilkan jumlah barang yang lebih banyak. Menurut Adam Smith, ukuran kemakmuran suatu negara bukan terletak pada sedikitnya logam mulia yang dimiliki, tetapi terletak pada kemampuan untuk memproduksi barang dan jasa.
Lebih lanjut, Adam Smith menyatakan bahwa kemakmuran dan kekayaan negara hanya diperoleh dengan menjalankan prinsip laissez-faire di dalam negeri dan perdagangan bebas dengan negara-negara lain. Adapun teori-teori klasik yang disusun berdasarkan anggapan atau asumsi, yaitu yang pertama, hanya ada dua negara dan dua komoditas yang diperdagangkan. Yang kedua, tenaga kerja adalah satu-satunya faktor produksi dan homogeni. Yang ketiga, tenaga kerja bebas bergerak atau mobile dengan batas-batas negara tetapi tidak mobile secara internasional. Yang keempat, persaingan sempurna. Yang kelima, tidak ada perubahan teknologi. Yang keenam, biaya produksi tetap. Yang ketujuh, free trade atau perdagangan bebas. Yang kedelapan, tidak ada biaya transportasi. Adapun salah satu buah pikiran Adam Smith mengenai konsep spesialisasi dalam perekonomian dunia, yang dimana mengarah pada spesialisasi di masing-masing negara. Adam Smith berpendapat bahwa agar output dunia dapat optimal, maka masing-masing negara harus memproduksi barang dan jasa, di mana negara tersebut memiliki keunggulan absolut atau absolute advantage. Dengan adanya spesialisasi yang dilakukan oleh masing-masing negara, maka akan terjadi pembagian tenaga kerja internasional atau International Division of Labor. Hal ini akan mampu mendorong tingkat produksi dunia yang melampaui jumlah tingkat produksi pada keadaan autarki. Itulah tadi penjelasan saya mengenai absolute advantage. Bila ada yang kurang jelas, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.